Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada pagi hari ini ya, di hari Rabu ya, tanggal 26 Juni 2024 ya. Sesuai dengan platform Hidup Sehat bersama Lukman Effendi, di setiap hari Rabu kita mencoba membahas persoalan-persoalan sosial dan politik yang ada terutama di negeri ini ya. Tentu bahasan-bahasan ringan saja ya, untuk mencoba memberikan wawasan tambahan, sedikit wawasan gitu ya, sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki ya sebagai sarjana sosial ya. Ya sedikit banyak mengetahui tentang persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar kita ya. Dalam konteks nasional ya, tentu berita hari-hari ini adalah seputar kepemimpinan ya. Jadi Prabowo sudah terpilih ya sebagai presiden RI periode 2024 sampai 2029. Tinggal menunggu pelantikan di bulan Oktober ya. Nah, hari-hari ini tentu masa peralihan itu memang agak sedikit berbeda ya dibanding peralihan-peralihan dari presiden sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari sisi beda memang berbeda ya. Sangat berbeda ketika SBY selesai kemudian digantikan dengan Jokowi ya. Itu yang saya lihat satu momen yang nampaknya sangat diidam-idamkan orang waktu itu ya, betapa besar harapan kita kepada pengganti SBY yaitu Bapak Jokowi ya. Karena waktu itu saya pribadi juga termasuk yang sempat memilih Jokowi di periode yang pertama gitu ya, setelah SBY. Namun hari-hari ini kita memang banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang sangat berbeda gitu ya. Dan memang nampaknya kalau kita lihat dari sisi Presiden Joko Widodo ini di akhir-akhir kepemimpinannya ya saya kira sebenarnya juga sama ya. Bahkan waktu SBY dulu saya juga agak sedikit ragu bisa menyelesaikan di akhir masa jabatannya ya, karena kita lihat sendiri partai pendukungnya atau partai yang dikomandanin SBY ya sebagai presiden waktu itu terlibat begitu banyak persoalan-persoalan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh partainya. Saya kira tidak perlu kita sebutkan ya, tetapi di ujung kepemimpinannya Partai Demokrat betul-betul habis-habisan gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat di dalam korupsi yang hari-hari ini juga sudah mulai muncul kembali, tetapi ya memang tidak bisa pulih ya, seperti tokoh Andi Malarangeng misalnya ya. Walaupun sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan ya, tetap saja
agak sulit ya. Memang itulah lepas dari ada muatan-muatan politik di sana gitu ya. Tetapi kan pengadilan sudah jelas memutuskan bahwa beliaunya bersalah gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sepak terjang dari ketua umumnya waktu itu ya, Anas Urbaningrum ya, sampai hari ini betul-betul tenggelam ya beritanya itu ya. Walaupun begitu keluar penjara sempat ada beritanya sebentar tapi langsung menghilang lagi gitu ya. Nah, di akhir jabatan Jokowi terpaan saya kira lebih dahsyat lagi ya, sehingga kita juga walaupun waktu tinggal sebentar gitu ya, kita tidak tahu ya kalau pada akhirnya Jokowi harus berhenti di tengah jalan ya. Segala sesuatu tentu sangat mungkin terjadi ya, karena akumulasi dari kekecewaan, walaupun itu karena hari ini beliau masih berkuasa dan masih memegang kendali, sehingga dalam konteks pemberitaan ya selalu bisa meredam berita itu, sehingga selalu hal-hal yang positif yang dalam pemberitaannya gitu ya, entah kepuasan masyarakat, entah hasil survei, entah macam-macam ya. Namun demikian saya kira praktek KKN yang di waktu awal-awal reformasi demikian rupa ya, dan saya kira juga hari ini itu sebenarnya sudah, kalau bahasa Jawanya itu sudah cetho welo-welo gitu ya, sudah sangat transparan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada KKN, saya kira ya yang sepertinya harus belajar lagi lah gitu ya. Mohon maaf saja gitu ya. Walaupun kemudian bungkus-bungkus yang lain kan kemudian muncul ya, seperti juga bungkus tentang Asian value gitu ya, nilai-nilai Asia ini kemudian muncul ya, tapi apakah itu betul gitu ya. Banyak juga nanti kemudian bantahan-bantahan ya. Jadi kadang-kadang memang pembenaran-pembenaran itu selalu terjadi, dan hari-hari ini kita memang masih sibuk dengan upaya-upaya pembenaran itu ya. Kebenaran sih sebenarnya sudah jelas ya, tetapi bagaimana pembenaran-pembenaran itu terus dilakukan bertubi-tubi ya, dengan berbagai pendekatan kekuasaan gitu ya. Dan persoalan-persoalan juga yang paling menonjol hari-hari ini adalah nah, yang berbeda dari SBY dengan Jokowi ya. Jokowi pada akhir masa jabatannya ini sibuk menyelamatkan dinastinya kan gitu ya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kekuatan ya. Karena kekuasaan yang tinggal sebentar lagi tentu saja banyak orang mengatakan masih cukup kuat ya, tetapi juga keberanian dari para lawan-lawan politiknya maupun juga yang tadinya kawan sekarang mulai menjadi lawan juga makin banyak. Jadi saya kira orang sering mengatakan ya siapa menabur angin akan menuai badai gitu ya. Jadi ya kesalahan sendiri bukan kesalahan orang lain ya. Jadi kita ini memang seringkali banyak orang pepatah kacang lupa kulitnya gitu ya, lupa sejarahnya gitu ya. Sehingga bagaimana kita melihat hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang nampaknya sudah ya, kalau bilang talak sudah talak 3 gitu ya. Jadi sudah tidak bisa kembali lagi gitu ya. Tetapi ya namanya politik ya, karena selalu saja kan
istilahnya pergumulan selama 2 periode ini kan tentu banyak hal-hal yang tidak selalu positif, pasti ada hal-hal yang negatif yang itu akhirnya menjadi sebuah politik sandera, orang sering mengatakan begitu ya, sehingga PDIP sebagai partai pun juga tidak cukup tegas ya di dalam menyikapi tentang Jokowi ini. Tentu ketidaktegasan ini ya dalam bahasa lain pasti orang selalu menafsirkan ada apa-apanya gitu ya. Demikian juga tentang bagaimana Prabowo ya. Jadi kalau Rocky Gerung selalu mengatakan tidak mungkin Prabowo akan meneruskan seluruh program Jokowi, dan karakter Prabowo dengan Jokowi tentu sangat berbeda gitu ya. Jadi ini satu hal yang ya kita ada sedikitlah harapan ya tentang perubahan gitu ya, meskipun mungkin harapan itu ya tidak terlalu bisa berharap banyak ya, karena bagaimanapun juga kan menempuh jalan yang seperti itu ya akan menuai hasil yang seperti apa itu sudah orang bilang sudah sunatullah, sudah garisnya begitu ya. Tetapi kita memang berharap gitu ya adalah perubahan-perubahan kebijakan di era Prabowo nanti. Dan kalau Rocky Gerung mengatakan program-program untuk meneruskan Jokowi itu nanti akan berhenti dengan sendirinya, bukan karena Prabowo tidak ingin meneruskan programnya, tetapi lebih karena anggarannya yang sangat terbatas. Jadi dibatasi sendiri oleh keadaan yang memaksa Prabowo tidak bisa meneruskan sebagian program-program Jokowi. Nah, yang paling krusial tentu adalah yang ya, di hari-hari ini dan orang selalu menunggu-nunggu ya tentang IKN ya, karena berkali-kali ya selalu dikatakan bahwa di akhir masa jabatannya Jokowi akan melakukan upacara 17 Agustus ya di ibu kota baru ya. Jadi ini yang memang hari-hari ini masih sebagian masih punya optimisme untuk bisa terselenggara gitu ya, dengan segala kekuatannya dari pemerintah lama ini ya. Tetapi nampaknya kalau sebelumnya mungkin optimismenya itu ya di atas 50%, ya hari-hari ini sepertinya optimisme untuk barisan yang ya katakanlah dalam tanda petik itu memprediksikan akan gagal ya, akan mangkrak pembangunan IKN itu ya, semakin membesar itu ya. Yang paling nyata tentu dari pernyataan-pernyataan Presiden terpilih Prabowo yang berkali-kali mengatakan bahwa program makan gratis lebih utama dibanding membangun ibu kota atau meneruskan ibu kota ya. Artinya setidak-tidaknya kan kalaupun itu terus akan dilakukan, tapi sudah pasti jalannya pasti akan melambat ya, karena juga terbatasnya anggaran, dan Prabowo juga harus membuktikan janji-janji utamanya ya, terutama yang berkenaan dengan popularitas ya. Sebagai presiden baru tentu dia ingin mewujudkan apa yang namanya makan gratis tadi yang banyak ditentang orang ya, tetapi tentu bagi masyarakat paling bawah itulah program yang paling dinanti-nantikan ya. Saya kira semua orang suka dengan makan gratis. Jadi itu mungkin ulasan sedikit tentang peristiwa hari ini, dan mungkin kita nanti akan membahas tentang Anies Baswedan di sore hari.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.